Pelarian Istana Hantu, Bagian 1, Jilid 1. Angin malam yang dingin berhembus, menggigilkan tulang. Malam ini memang lain dari malam sebelumnya. Langit tampak gelap, bulan sepotong yang tadi tampak di langit, seakan-akan sudah tidak kuasa lagi untuk menampakkan diri. Sang Dewi Malam kini bersembunyi di balik awan tebal yang menghitam dan bergumpal-gumpal. Glar, suara keras menggelegar terdengar ketika halilintar menyambar, membelah angkasa. Untuk beberapa saat lamanya, suasana di permukaan Mayapada jadi terang benderang. Dan seiring terdengarnya suara menggelegar itu, titik-titik air mulai berjatuhan ke bumi. Mulanya turun satu-satu dan lambat, tapi lama-kelamaan semakin cepat dan banyak. Dan sekarang, benar-benar hujan deras. Dan ketika halilintar kembali menyambar, suasana di Mayapada yang menjadi terang benderang sekelebatan itu menampakkan sesosok tubuh berpakaian serba hitam yang tengah mengendap-endap. Dia baru saja keluar dari dalam sebuah bangunan besar dan megah, tapi terlihat tua. Sebuah pagar tembok tua dan tinggi mengelilingi bangunan yang berhalaman hias itu. Glar, halilintar menyambar kembali, sehingga suasana di bumi menjadi terang benderang sekejap. Maka sosok berpakaian hitam itu terlihat kembali, namun nampak seperti ketakutan. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, baru setelah itu berlari cepat menembus sergapan hujan lebat. Cepat bukan main gerakan sosok hitam itu ketika bergerak melintasi halaman yang becek karena tersiram hujan. Air berwarna keruh memercik ke sana kemari ketika kakinya menjejak tanah yang tergenang air. Dan masih dalam keadaan berlari, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada sesuatu yang dilihatnya kecuali kegelapan malam. Kaki sosok hitam itu terus melangkah. Tak dipedulikan lagi curah hujan yang membasahi tubuh dan pakaiannya. Dia terus saja berlari, dan arahnya jelas menuju keluar bangunan menyeramkan itu. Glar, untuk yang kesekian kalinya, halilintar menyambar bumi, membuat suasana di persada sesaat terang benderang kembali. Mendadak, langkah sosok hitam ini berhenti. Kalau saja suasana malam tidak gelap, keterkejutan hebat yang terpancar di wajahnya dapat terlihat. Meskipun begitu, dapat diketahui kalau sosok hitam itu dilanda keterkejutan yang amat sangat. Hal ini ditilik dari langkahnya yang berhenti secara mendadak dan kedua kakinya yang gemetar keras. Entah kapan dan bagaimana caranya, pada pagar tembok tampak berdiri sambil bersandar sesosok tubuh berpakaian merah menyala. Kedua tangannya bersedakap, sama sekali tak dihiraukannya hujan yang turun membasahi tubuh dan pakaiannya. Tapi hanya sesaat sosok tubuh itu terlihat. Begitu sinar terang halilintar lenyap, kembali hanya kegelapan saja yang terlihat oleh sosok tubuh itu. Belum sempat sosok hitam itu berbuat sesuatu, mendadak suasana di tempat itu jadi agak terang. Dan kali ini, ternyata asal sinar terang itu dari sebuah benda sebesar kepalan tangan berwarna putih berkilauan yang dibawa sosok berbaju merah. Kemudian dengan sikap tenang, benda itu digantungkan di lehernya. Rupanya, pada kedua sisi benda berkilauan itu terdapat lubang kecil. Dan dari situlah tali kalung dimasukkan. Dengan adanya benda berkilauan di leher sosok tubuh berbaju merah yang bersandar di tembok, suasana di tempat itu jadi cukup terang. Dengan demikian, kedua sosok tubuh itu jadi terlihat agak jelas. Sungguh tidak kusangka kau berani melanggar pantangan ini, Raksagala, kata sosok tubuh yang berpakaian merah menyala. Dia adalah seorang kakek bertubuh tinggi kurus, berkaki satu. Sementara kaki yang sebelah lagi diganti dengan sebatang besi berujung runcing. Maafkan aku, Paman Jonggirupaksi, ucap sosok hitam yang ternyata adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, berbadan lebar. Wajah pemuda yang dipanggil Raksagala ini sebenarnya cukup tampan, tapi terlihat jadi menyeramkan karena kulit wajah itu begitu pucat. Aku berjanji tidak akan mengulanginya, lanjutnya. Suara Raksagala terdengar bergetar, dan ada nada kegentaran di dalamnya. HMH, kakek berkaki satu yang bernama Jonggirupaksi mendengus. Tidak ada kata maaf, Raksagala. Dan kau tahu itu, tidakkah ada pertimbangan lain, Paman? Raksagala mencoba menawar. Meskipun bunyi ucapannya seperti tidak peduli, tapi nada suaranya jelas menyiratkan permohonan yang amat sangat. Hanya gumaman tak jelas yang menyambuti permintaan laki-laki berwajah pucat itu. Kusadari kalau tindakanku ini salah, Paman, sambung Raksagala buru-buru. Tapi, tidakkah Paman sudi memaafkan kesalahanku dengan memandang wajah guru? Jonggirupaksi meludah ke tanah. Andaikan gurumu sendiri yang bersalah, dia pun tak luput dari tanganku, Raksagala. Kau kira aku takut pada gurumu? Lucu,
Lucu sekali. Jadi, Paman, ada kecemasan dalam suara laki-laki berwajah pucat itu. Ya, potong Jonggiru Paksi sambil menganggukkan kepala. Seharusnya kau menerima hukuman mati, Raksagala. Tapi, baiklah, karena kau tidak ikut dalam perjanjian, maka aku bersedia membatalkannya. Meskipun begitu, kau tetap tidak lepas dari hukumanku. Hukuman apa yang akan Paman timpakan padaku? Tanya Raksagala ingin tahu. Tidak berat, sahut Jonggiru Paksi kalem. Aku hanya menginginkan sebelah tanganmu. Wajah Raksagala berubah. Sebelah tanganku, ulang laki-laki berwajah pucat itu dengan bibir bergetar. Kenapa? Jonggiru Paksi malah balik bertanya. Hukuman itu sebenarnya terlalu ringan, Raksagala. Seharusnya, tidak hanya sebelah tanganmu saja yang kuinginkan, tapi juga kakimu. Kau tahu, bukan, apa hukumannya orang yang mencoba melarikan diri dari istana hantu? Siksaan mengerikan sampai mati. Kini Raksagala sadar, sepertinya tidak ada gunanya lagi ribut mulut dengan kakek berkaki satu ini. Sia-sia saja, biar bagaimanapun, dia akan tetap menerima hukuman. Sesaat lamanya laki-laki berwajah pucat ini berpikir keras. Apakah hukuman yang hendak dijatuhkan akan diterimanya saja, atau harus menentangnya? Tapi, akibatnya akan lebih mengerikan baginya. Melawan penjaga istana hantu merupakan pantangan besar. Sudah dapat dipastikan kalau dirinya akan menerima siksaan yang begitu mengerikan apabila hal itu nekat dilakukannya. Selagi Raksagala berpikir keras, Jonggiru Paksi sudah melangkah menghampiri. Lambat dan tenang-tenang saja langkahnya. Tapi akibat yang ditimbulkan setiap langkahnya luar biasa. Semakin kakek berkaki satu itu mendekat, semakin kuat perasaan tegang yang melanda hati Raksagala. Dengan demikian, perasaan bingung semakin melanda hatinya. Di saat hati Raksagala tengah dilanda kebimbangan, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Suara yang hanya ditujukan padanya dengan menggunakan ilmu mengirim suara dari jauh. Bersiap-siaplah, Raksagala. Begitu aku menyerangnya, cepat-cepatlah membantuku. Kita harus cepat. Seketika itu juga perasaan Raksagala tenang kembali. Suara yang terdengar seketika menimbulkan perasaan tenang di hatinya. Dia kenal betul siapa pemilik suara itu. Gurunya. Dengan wajah dingin, Jonggiru Paksi terus melangkah menghampiri Raksagala yang kini telah bersikap waspada. Laki-laki berwajah pucat itu kini telah bersiap-siap menyerang kakek berkaki satu itu. Mendadak Jonggiru Paksi menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke samping kanan dan langsung bersikap waspada. Pada saat yang sama, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan menyambar ke arahnya, langsung mengirimkan serangan bertubi-tubi ke arah kepala dan ubun-ubunnya. Dari sini saja sudah bisa diukur kelihayan kakek berkaki satu ini. Meskipun tanpa melihat, dia bisa mengetahui serangan yang tertuju ke arahnya. Angin yang mendahului tibanya serangan itulah yang menjadi patokannya. Padahal, saat itu hujan masih cukup lebat dan angin pun berhembus mengiringi. Tapi berkat tingkat kepandaiannya yang tinggi, Jonggiru Paksi dapat membedakan angin sewajarnya dan angin serangan. Meskipun begitu, karena serangan yang tertuju ke arahnya tiba begitu cepat, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelakkan serangan. Terpaksa Jonggiru Paksi harus menangkisnya. Plakek, plakek, terdengar benturan keras ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Akibatnya hebat sekali. Tubuh kedua orang itu sama-sama terpental ke belakang beberapa tombak. Jonggiru Paksi terhuyung-huyung, dan kedua tangannya terasa bergetar hebat. Jelas kalau orang yang menyerangnya memiliki tenaga dalam tinggi. Sementara tubuh orang yang menyerangnya terpental balik, karena tubuhnya memang tengah berada di udara. Pada saat yang tepat, Raksagala bertindak. Tangan kanannya cepat bergerak ke pinggang, dan sesaat kemudian telah menggenggam sebilah golok. Dan secepat golok itu terhunus, secepat itu pula tubuhnya melompat menerjang Jonggiru Paksi. Golok di tangannya cepat ditusukkan ke arah perut kakek berkaki satu. Sing! Suara berdesing nyaring mengiringi serangan golok itu. Dari sini saja sudah bisa diketahui kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan Raksagala. Jonggiru Paksi kaget bukan kepalang. Saat itu, tubuhnya tengah terhuyung-huyung. Tambahan lagi, dia hanya mempunyai sebelah kaki, sementara kaki yang sebelah lagi hanya berupa sebatang besi panjang yang berujung runcing. Setidak-tidaknya, hal ini cukup mengganggu gerakannya. Namun Jonggiru Paksi memang tokoh luar biasa. Dengan sekali kaki besinya menekan tanah, dia berhasil mematahkan kekuatan yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Dan sekali enjot saja, tubuhnya sudah melayang ke atas melewati kepala Raksagala. Luar biasa,
Semua itu dilakukan Jonggirupaksi dalam waktu sekejap saja. Tak pelak lagi, serangan golok Raksagala hanya mengenai tempat kosong, lewat di bawah kaki buntung Jonggirupaksi. Tapi sebelum kakek berkaki satu ini sempat mengirimkan serangan balasan pada Raksagala, sosok bayangan telah membokongnya lebih dulu dengan beberapa kibasan tangan. Sing, sing, suara berdesing nyaring terdengar ketika benda-benda berkilatan menyambar ke arah Jonggirupaksi. Kembali kakek berkaki satu ini mempertunjukkan kelihayannya. Memang, saat itu untuk mengelak sudah tidak memungkinkan lagi. Maka seketika tangannya terulur untuk menangkap semua serangan gelap yang menuju ke arahnya. Tap, tap, tap. Sungguh hebat. Benda berkilat yang mengancamnya ternyata berhasil dilumpuhkan. 3 bilah pisau terbang yang tadi mengancamnya, 2 berhasil ditangkap, sedangkan yang sebuah lagi ditangkap dengan mulutnya. Bersamaan dengan Jonggirupaksi melumpuhkan serangan gelap itu, Raksagala membabatkan goloknya ke arah perut. Laki-laki berkaki satu itu mencoba mengelak dengan menarik tubuhnya ke belakang. Namun gerakannya terlambat, apalagi tubuhnya saat itu berada di udara, jadi sangat sulit untuk menghindar. Wood, crash! Jonggirupaksi menggigit bibirnya sendiri untuk menahan jeritan yang keluar dari mulutnya. Perutnya kontan terobek lebar. Darah segar seketika memancur deras dari bagian yang terluka. Raksagala tidak menyia-nyiakan kesempatan lagi. Begitu tubuh Jonggirupaksi terlihat meluruk turun, bergegas diburunya dengan golok berlumuran darah yang tergenggam di tangan. Patut dipuji kelihayan Jonggirupaksi. Meskipun telah mengalami luka yang begitu parah, kedua kakinya masih sanggup mendarat di tanah. Namun demikian, tetap saja tubuhnya agak terhuyung-huyung. Baru saja kedua kaki Jonggirupaksi hinggap, golok Raksagala kembali meluncur deras ke arah dadanya. Maka akibatnya sudah bisa diduga. Bles! Darah segar memancur deras begitu golok Raksagala menghunjam dada Jonggirupaksi hingga tembus ke punggung. Ada keluhan tertahan keluar dari mulut kakek berkaki satu itu. Sesaat tubuhnya menegang, lalu ambruk di tanah begitu Raksagala mencabut goloknya. Jonggirupaksi tewas setelah menggelepar-gelepar beberapa saat lamanya. Hujan yang kini tinggal rintik-rintik saja, menitik di tubuh kakek berkaki satu itu sambil membawa darah ke tanah. Raksagala menyeka goloknya yang berlumuran darah, lalu memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Sesaat diperhatikannya mayat kakek berkaki satu itu sejenak. Kemudian tangannya terulur ke arah benda berkilauan yang tergantung di leher Jonggirupaksi. Dan kini, benda itu telah berpindah ke tangannya. Cepat kita tinggalkan tempat ini, Raksagala, ujar sosok yang tadi membokong Jonggirupaksi. Dalam keremangan sinar yang timbul dari benda itu, terlihat cukup jelas wajah dan perawakan sosok di samping Raksagala. Dia adalah seorang kakek bertubuh sedang, berusia sekitar 60 tahun. Namun sayang, matanya picak. Walaupun tidak mempunyai kumis, tapi jenggotnya cukup panjang dan berwarna putih. Pakaiannya berwarna abu-abu. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, Raksagala segera menjejakkan kakinya. Sesaat kemudian, tubuhnya melayang ke atas melewati pagar tembok tinggi bangunan menyeramkan itu. Sebelum tubuh Raksagala melewati pagar tembok itu, kakek bermata picak juga menjejakkan kakinya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat ke atas, menyusul laki-laki berwajah pucat yang menjadi muridnya. Jilid 2. Air memercik keras ketika Raksagala dan kakek bermata picak mendaratkan kaki di tanah luar pagar tembok. Tanah di luar pagar tembok itu memang telah tergenang air hujan. Dan secepat berada di luar, secepat itu pula mereka melesat meninggalkan tempat itu. Hanya dalam beberapa langkah saja, Raksagala dan kakek bermata picak telah jauh meninggalkan tempat itu. Aku telah melakukan kesalahan yang amat besar, Raksagala, kata kakek bermata picak itu setelah cukup jauh meninggalkan bangunan menyeramkan tadi. Suara kakek itu terdengar pelan, mirip desahan. Nada penyesalan yang amat sangat tersirat dalam ucapannya. Sementara, kakinya terus saja berlari. Maksud, guru, tanya Raksagala seraya menoleh, menatap wajah gurunya. Tak lupa, seluruh kemampuan ilmu larinya dikerahkan untuk mengimbangi lari kakek bermata picak itu. Hah, kakek bermata picak menghela napas berat. Rupanya kau masih belum mengerti, Raksagala. Raksagala menundukkan kepala mendengar adanya nada keluhan dalam ucapan gurunya. Maafkan aku, guru, ucap pemuda berwajah pucat itu pelan. Aku telah mengecewakan hati guru. Lupakanlah, Raksagala, hibur kakek bermata picak seraya mengulapkan tangannya. Raksagala terdiam, dan kini keheningan menyelimuti mereka.
Yang terdengar kini hanyalah suara gemercikan genangan air yang terpijak kaki mereka. Sementara hujan telah reda. Aku menyesal, Guru. Pelan suara Raksagala memecahkan kesunyian yang terjadi di antara mereka. Hanya gumaman pelan yang menyambuti ucapan pemuda berwajah pucat itu. Perbuatanku telah melibatkan Guru dengan kesulitan, sambung Raksagala lagi, masih pelan suaranya. Guru. Raksagala itu menghela napas berat. Kembali kau salah mengerti, Raksagala. Perlu kau ketahui, aku sama sekali tidak merasa dilibatkan dalam kesulitan. Aku tidak takut mati, Raksagala. Aku juga tidak takut mengalami siksaan. Kakek bermata picak itu menghentikan kata-katanya sejenak, seraya menatap wajah muridnya. Tapi, Raksagala menundukkan kepala, tak berani menentang pandangan mata gurunya. Pemuda itu tetap menundukkan kepala sambil terus mengayunkan kaki. Tapi perlu kau ketahui, Raksagala. Dengan telah keluarnya aku dari pagar tembok istana hantu, berarti telah layak untuk mati. Aku telah melanggar sumpahku sendiri, Guru. Terdengar jerit keterkejutan dari mulut Raksagala. Pemuda berwajah pucat itu menatap wajah gurunya dengan wajah semakin terlihat pucat. Kurasa, sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui semuanya, Raksagala, termasuk namaku, ujar kakek berpakaian abu-abu itu pelan. Selagi aku masih hidup, karena bila aku sudah tiada, kau tak akan pernah tahu semua ini sampai kapanpun. Kumulai dari namaku. Raksagala diam terpaku. Memang sudah sejak lama, banyak pertanyaan bergayut di benaknya, termasuk teka-teki tentang nama gurunya. Tapi, pertanyaan itu selalu dijawab gurunya dengan gelengan kepala. Kakek bermata picak itu sama sekali tidak mau memberitahu sedikit pun. Namaku sebenarnya adalah Sawung Rana, jelas kakek berpakaian abu-abu itu memulai. Raksagala mencatat nama itu dalam hati. Gurunya ternyata mempunyai nama yang cukup gagah. Aku adalah ketua perguruan belut putih. Nah, kurasa sudah cukup aku memperkenalkan diri. Sekarang, pertanyaan yang selama ini bergayut di benakmu akan kujawab. Kakek bermata picak yang ternyata bernama Sawung Rana menghentikan kata-katanya sejenak. Di samping untuk mengambil napas, juga untuk mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan ceritanya. Dulu kau sering bertanya, mengapa semua orang yang berada di dalam istana hantu tidak boleh keluar? Dan bila memaksakan diri keluar lalu tertangkap, mengapa harus mendapat hukuman mati? Sekarang akan kujawab pertanyaan yang selama ini bergayut di benakmu. Namun pertanyaan tentang bangunan tua dan jelek yang dinamai istana hantu, aku tidak mengetahuinya. Sawung Rana menghentikan penuturannya sejenak dan mengambil napas untuk melanjutkan ceritanya. Sementara Raksagala menunggu kelanjutan penjelasan gurunya dengan perasaan tegang. Pemuda berwajah pucat itu sama sekali tidak berusaha menyelak cerita yang akan diutarakan gurunya. Satu hal kini telah diketahuinya, ternyata gurunya sama sekali tidak tahu mengapa bangunan yang mereka tinggalkan itu bernama Istana Hantu. Perlu kau ketahui, Raksagala, semua orang yang berada di dalam Istana Hantu itu adalah orang-orang tersisih. Orang-orang yang telah terkalahkan. Aku seperti juga yang lainnya, datang ke tempat itu karena mendapat undangan licik. Sawung Rana menghentikan ceritanya sejenak. Sambil masih terus berlari, tangan kakek bermata picak itu menyelinap ke balik pinggangnya. Sesaat kemudian, tangan itu kembali keluar bersama segulung kain kumal dalam genggaman. Inilah undangan itu, Raksagala, kata Sawung Rana seraya menyerahkan gulungan kain kumal itu pada Raksagala. Bergegas pemuda berwajah pucat itu menerimanya. Bukalah dan baca isinya, perintah Sawung Rana mempersilakan. Tapi sesaat kemudian laki-laki tua itu sadar kalau tidak mungkin hal itu bisa dilakukan muridnya. Suasana memang agak terang karena sinar yang memancar dari benda berkilauan yang tergantung di leher Raksagala. Juga karena bulan telah tampak kembali, dan awan tebal dan hitam telah terusir pergi. Tapi, mana mungkin pemuda berwajah pucat itu mampu membaca gulungan kain tanpa menghentikan larinya? Kita berhenti dulu di sana, ucap Sawung Rana. Telunjuk tangan kanan laki-laki tua itu menuding ke arah sebatang pohon yang berdiri kokoh dalam jarak sekitar 5 tombak di hadapan mereka. Dalam sekejapan saja, guru dan murid itu telah berada di dekat pohon yang ditunjuk Sawung Rana. Bergegas mereka duduk di akar pohon yang melintang keluar dari dalam tanah. Tak dipedulikan sama sekali kalau akar pohon itu basah. Toh, pakaian kedua orang itu pun memang telah basah kuyup. Raksagala lalu membuka gulungan kain putih yang sudah tak jelas lagi warnanya. Dan dengan bantuan sinar yang terpancar dari benda putih berkilauan di tangannya, dibacanya huruf-huruf yang tertera di atas kain kumal itu.
Sawung Rana, kalau kau bukan seorang pengecut, aku akan mengundangmu untuk ikut serta dalam pertemuan tokoh-tokoh persilatan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan siapa di antara kita yang berhak mendapat julukan jago nomor 1. Penghuni Istana Hantu, Raksagala menggulung kembali kain kumal itu, lalu menyerahkan pada gurunya. Jadi, guru bukan penghuni Istana Hantu itu? Tanya Raksagala mulai mengerti. Memang tadi laki-laki berwajah pucat itu telah mendengar ucapan gurunya. Dikatakan, kakek itu adalah ketua perguruan belut putih. Tapi, tetap saja hal itu kurang dimengerti Raksagala. Sawung Rana hanya menganggukkan kepala. Meskipun demikian, hal itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan muridnya. Lalu, mengapa guru bisa menjadi penghuni istana itu? Desak Raksagala hati-hati. Perasaan penasaran itulah yang membuatnya berani mendesak gurunya. Kami semua terikat janji, pelan dan lemah sekali suara Sawung Rana. Sementara Raksagala mendengar dengan hati berdebar tegang. Sudah dapat dipastikan kalau rahasia yang selama ini menyelimuti istana hantu akan terungkap. Sebelum terjadi pertarungan, kami telah dipaksa secara halus untuk bertarung. Siapa yang kalah, harus memenuhi satu permintaan sang pemenang, jawab Sawung Rana. Ada nada penyesalan yang amat sangat dalam suaranya. Dipaksa secara halus, tanya Raksagala masih belum mengerti. Ya, dengan kata-kata ampuh. Kalau tidak menerima tantangan itu, kami dianggap pengecut, Sawung Rana menganggukkan kepala. Bukan hanya itu saja, kami pun disuruh mengaku kalah. Tentu saja semua yang hadir merasa penasaran. Maka semuanya pun menerima tantangan itu, dan dengan sendirinya berarti bersedia mengikuti taruhan itu. Raksagala mengangguk pertanda mengerti. Namun ternyata mereka memiliki kepandaian tinggi. Satu persatu tokoh persilatan aliran putih yang diundang dikalahkan. Guru juga dikalahkan, selak Raksagala ingin mengetahui. Sawung Rana mengangguk membenarkan. Dan sesuai perjanjian, mereka diharuskan memenuhi permintaan penghuni istana hantu. Apa itu, guru? Tanya Raksagala tidak sabar ketika melihat Sawung Rana menghentikan ucapannya. Kau tidak bisa menduganya, Raksagala? Sawung Rana malah balas bertanya. Raksagala menggelengkan kepala. Yah, seperti yang kau lihat pada diriku, jawab kakek bermata picak itu akhirnya. Maksud, guru? Tanya Raksagala masih belum mengerti. Satu anggota tubuh kami dibuat cacat, dan tidak boleh meninggalkan istana hantu. Dan guru mengingkarinya? Tanya Raksagala tidak percaya. Seketika wajah Sawung Rana memerah mendengar pertanyaan pemuda berwajah pucat itu. Aku bukanlah seorang pengecut, Raksagala, sentak Sawung Rana keras. Tidak akan kuingkari janjiku sendiri. Maafkan aku, guru, ucap Raksagala pelan. Diam-diam pemuda berwajah pucat ini memaki dirinya sendiri. Betapa bodoh dirinya, mana mungkin gurunya akan mengingkari janji. Belasan tahun aku menetap di istana hantu, namun tak pernah sekalipun mencoba melarikan diri. Padahal, kesempatan untuk itu beberapa kali terbuka. Lalu, bagaimana caranya aku bisa berada di dalam sana, guru? Tanya Raksagala lagi. Kau kutemukan dalam perjalananku menuju istana hantu untuk memenuhi undangan. Saat itu, kau mungkin kurang lebih berusia 4 tahun. Tubuhmu kurus kering karena kelaparan. Saat itu memang banyak desa yang dilanda kelaparan. Maklum saja, raja yang memerintah terlalu lalim. Raksagala tercenung. Sungguh tidak disangka demikian menyedihkan nasibnya, sampai-sampai tidak mengetahui orang yang telah melahirkannya ke dunia ini. Sebenarnya untuk apa penghuni istana hantu itu mengurung para tokoh persilatan di istana hantu, guru? Tanya Raksagala setelah beberapa saat lamanya tercenung. Aku juga tidak tahu, Raksagala, jawab Sawung Rana dengan suara berdesah. Tapi menurut berita yang kudengar, hal itu dilakukan sebagai pembalasan dendam. Pembalasan dendam? Jadi, guru dan tokoh-tokoh persilatan aliran putih itu adalah musuhnya? Sawung Rana menggeleng. Penghuni istana hantu dikurung oleh seorang pendekar sakti. Puluhan tahun mereka tinggal di situ. Dan baru bisa keluar setelah pendekar itu meninggal dunia. Mengapa bisa begitu, guru? Tanya Raksagala. Mengapa harus menunggu pendekar itu meninggal? Pendekar itu tinggal di istana itu juga, Raksagala. Raksagala mengangguk-anggukkan kepala. Jadi, karena tidak bisa lagi membalas dendam pada pendekar itu, penghuni istana hantu melampiaskan dendamnya pada seluruh pendekar. Begitu, guru? Kira-kira begitu, jawab Sawung Rana perlahan. Raksagala terdiam. Sawung Rana tidak melanjutkan ucapannya, sehingga suasana di sekitar tempat itu jadi hening. Untunglah ada dirimu, Raksagala, desa Sawung Rana memecahkan keheningan. Kalau tidak,
Mungkin aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selama berada dalam istana hantu. Dengan adanya dirimu, aku dapat menyibukkan diri membimbingmu. Dan tanpa sepengetahuan penghuni istana hantu, aku telah menciptakan ilmu-ilmu baru dan semuanya telah kuwariskan kepadamu. Sawung Rana menghentikan penuturannya. Wajahnya tampak muram. Jelas ada sesuatu yang memberatkan dalam pikirannya. Kini aku telah melanggar janjiku sendiri. Aku telah keluar dari istana hantu. Aku tidak patut lagi hidup, kata kakek berpakaian abu-abu itu. Guru, sentak Raksagala keras. Keterkejutan yang amat sangat membayang jelas di wajahnya. Tapi aku puas, karena seluruh ilmu yang kumiliki telah kuwariskan kepadamu. Kepandaianmu sudah lebih unggul bila dibanding diriku dulu. Bahkan tingkat kepandaianmu hampir menyamai tingkatku sekarang, jelas Sawung Rana tanpa mempedulikan jeritan muridnya. Maafkan aku, guru, ucap Raksagala lirih. Sama sekali tidak kusangka kalau perbuatanku akan mengakibatkan hal seperti ini. Lupakanlah, Raksagala, hibur Sawung Rana. Aku tidak menyalahkan tindakanmu, bahkan diam-diam aku bersyukur, karena kau berani bertindak seperti ini. Heh, Raksagala terperanjat mendengar ucapan terakhir kakek bermata picak itu. Sepasang matanya menatap wajah gurunya penuh selidik, mencoba mencari kebenarannya. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu, aku mempunyai firasat buruk. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi dengan perguruan yang kutinggalkan. Oleh karena sekarang kau telah bebas, dan sama sekali tidak terikat dengan janji, maka kutugaskan pergi ke perguruanku untuk melihat-lihat keadaan di sana. Apa yang harus kulakukan bila telah tiba di sana, guru? Membuktikan kebenaran firasatku. Apabila benar terjadi sesuatu, kau kutugaskan untuk membenahinya. Setelah berkata demikian, kakek bermata picak ini lalu memberi sebatang tongkat berwarna hitam dan berukir dari balik bajunya. Pada bagian pangkalnya dihiasi batu-batu permata berbentuk bulat. Dengan adanya tongkat ini, maka kau mempunyai wewenang penuh untuk mengatasi kemelut yang terjadi. Namun, itu jika memang ada. Raksagala segera menerima tongkat yang diangsurkan gurunya. Apakah guru tidak ikut pergi bersamaku ke sana? Tanya Raksagala dengan suara serak. Sebuah pertanyaan yang bodoh sebenarnya, karena kalau Sawung Rana ikut ke sana, untuk apa kakek bermata picak itu memberi tongkat itu padanya? Sawung Rana menggelengkan kepala. Aku telah melanggar sumpahku sendiri, Raksagala. Dan hukumannya bagiku adalah mati. Perlahan saja ucapan kakek bermata picak itu, tapi di dalamnya terkandung ketegasan yang tidak bisa dibantah lagi. Guru, cepat pergi, Raksagala. Sebelum terlambat, aku yakin mereka telah mengetahui kepergian kita. Namun belum juga Raksagala bergerak, tiba-tiba. Hahaha, sebuah tawa keras menyeramkan terdengar. Kakek bermata picak dan muridnya itu terkejut bukan main. Mereka sama-sama terjingkat kaget tak ubahnya disengat kalajengking. Suara tawa itu amat dikenal. Siapa lagi kalau bukan suara penghuni istana hantu? Jilid 3. Secepat Raksagala dan Sawung Rana bangkit berdiri, secepat itu pula di hadapan mereka berdiri sesosok tubuh tinggi besar berpakaian merah dalam jarak sekitar 4 tombak. Tanpa memperhatikan lebih jauh pun, Sawung Rana dan Raksagala sudah bisa mengetahui sosok tubuh yang berdiri itu. Siapa lagi kalau bukan penghuni istana hantu? Cepat kau pergi, Raksagala. Biar aku yang akan menghadapinya, ujar Sawung Rana sambil mendorong tubuh muridnya. Tapi, guru, Raksagala masih mencoba membantah. Cepat, seru Sawung Rana. Suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Raksagala mendengar adanya tekanan yang tidak menghendaki adanya bantahan dalam nada suara gurunya. Maka meskipun dengan hati berat, laki-laki berwajah pucat ini lalu melesat meninggalkan tempat itu. Jangan harap bisa lolos dari tanganku. Terdengar suara keras menggelegar, disusul berkelebatnya tubuh penghuni istana hantu menyusul tubuh Raksagala yang telah melesat lebih dulu. Jelas sudah maksud laki-laki bertubuh tinggi besar ini menghadang kepergian Raksagala, tapi hal itu sudah diperhitungkan Sawung Rana. Maka begitu penghuni istana hantu itu tampak bergerak, dia segera melesat memotong alur lompatan laki-laki bertubuh tinggi besar itu. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukan kakek bermata picak. Kedua tangannya bergerak cepat, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pelipis. Penghuni istana hantu itu menggeram. Dia murka bukan kepalang melihat tindakannya dihalangi. Tanpa berpikir dua kali, segera ditangkisnya serangan yang tertuju ke arahnya. Plak, plak, terdengar suara berderak keras akibat berbenturannya dua buah tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi. Akibatnya memang cukup hebat, tubuh kedua orang itu sama-sama terjengkang ke belakang,
karena memang sama-sama berada di udara. Meskipun begitu, baik Sawung Rana maupun penghuni istana hantu mematahkan kekuatan yang membuat tubuh satu sama lain terdorong. Dengan gerakan indah dan manis, mereka mendaratkan kaki di tanah. Sawung Rana meringis karena sekujur tangannya terasa sakit-sakit. Dadanya pun sesak bukan main. Jelas kalau dalam benturan tadi, dia kalah tenaga. Sementara lawannya justru seperti tidak merasakan akibat benturan itu sama sekali. Penghuni istana hantu menggeram murka melihat Raksagala berhasil meloloskan diri. Tubuh laki-laki berwajah pucat itu telah lenyap di telan remangnya malam dan kerimbunan pepohonan, serta semak-semak lebat. Kemurkaan laki-laki tinggi besar itu dilampiaskannya pada Sawung Rana, karena dialah yang telah membuat Raksagala berhasil melarikan diri. Dalam keremangan sinar rembulan, tampak jelas wajah dan perawakan penghuni istana hantu. Raut wajahnya terlihat kasar. Ada 2 buah luka bersilangan di wajahnya yang hanya ditumbuhi jenggot tanpa kumis. Pada bagian dahinya, terpampang tengkorak berbentuk kepala yang terikat di belakang kepala. Menilik dari bentuknya yang kecil, mungkin tengkorak kepala anak monyet. Tidak kusangka, ternyata kau adalah seorang pengecut, Sawung Rana, seru penghuni istana hantu. Nada suaranya menyiratkan kesinisan yang tajam. Kalau tidak menyaksikan sendiri, mungkin aku tidak akan percaya. Sawung Rana ternyata melanggar sumpahnya sendiri, menjilat ludah yang telah dikeluarkannya. Hahaha, sudah bisa kubayangkan betapa gemparnya dunia persilatan bila mendengar berita ini. Tutup mulutmu, Barong Segara, bentak Sawung Rana keras. Kakek bermata picak ini marah bukan main mendengar ucapan yang dikeluarkan laki-laki bertubuh tinggi besar itu. Aku bukan orang seperti itu, Barong Segara, lanjutnya. Laki-laki bertubuh tinggi besar yang ternyata bernama Barong Segara tersenyum mengejek. Kau tidak bisa mungkir lagi, Sawung Rana. Kini sudah jelas, kau adalah seorang yang memiliki watak hina. Menjilat ludah yang telah kau keluarkan sendiri. Aku sama sekali tidak bermaksud keluar dari istana hantu, Barong Segara, sergah Sawung Rana keras. Hahaha, betapa gagahnya ucapan yang keluar dari mulutmu, Sawung Rana. Mungkin kalau tidak kubuktikan sendiri, dapat kau tipu mentah-mentah. Tapi, biarlah, kau kuberi kesempatan untuk lolos, Sawung Rana. Kau boleh lolos dari sini, apabila berhasil mengalahkan aku. Hahaha, keparat. Sawung Rana tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Cepat laksana kilat, tubuhnya melesat menyerang. Tangan kanannya menyampok keras ke arah pelipis, sementara tangan kiri berada di pinggang. Wut, angin keras berhembus mengawali tibanya serangan kakek bermata picak itu. Tapi Barong Segara hanya mendengus. Sambil tersenyum mengejek, kaki kanannya ditarik mundur ke belakang seraya mendoyongkan tubuhnya, sehingga serangan itu lewat sekitar 1 jengkal di depan wajahnya. Rambut laki-laki bertubuh tinggi besar itu sampai berkibaran keras ketika sampokan lawan lewat di depan wajahnya. Tapi, serangan Sawung Rana tidak hanya sampai di situ saja. Begitu serangan tangan kanannya berhasil dielakkan, tangan kirinya kembali menyusul. Tangan kiri yang juga berbentuk cakar, menyampok dari bawah ke atas dagu. Kali ini Barong Segara tidak mengelak lagi. Segera ditangkisnya serangan itu dengan tangan kanan dari atas ke bawah. Plakek, untuk yang kedua kalinya, terjadi benturan antara 2 buah tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi. Suara berderak keras terdengar mengiringi terjadinya benturan itu. Sawung Rana menyeringai, sekujur tangannya terasa sakit dan nyeri bukan kepalang. Tanpa dapat ditahan lagi, tubuhnya agak terhuyung ke depan. Namun, tindakan Barong Segara tidak hanya sampai di situ saja. Kaki kanannya langsung mencuat ke arah perut Sawung Rana. Cepat bukan main gerakannya. Sawung Rana terperanjat melihat serangan susulan yang begitu tiba-tiba. Meskipun begitu, kakek bermata picak ini berhasil membuktikan kalau dirinya bukan tokoh sembarangan. Segera kakinya dijejakkan ke tanah. Dan sesaat kemudian, tubuhnya sudah melambung ke atas, melewati kepala penghuni istana hantu. Sawung Rana memang tidak percuma menjadi seorang ketua perguruan. Begitu tubuhnya berada di atas, kedua tangannya melancarkan serangan cepat dan bertubi-tubi ke arah ubun-ubun lawan. Namun rupanya gerakan penghuni istana hantu masih lebih cepat lagi. Tatkala terasa ada bahaya maut yang mengancam dari atas, kedua tangannya cepat disampokkan ke atas. Prat, kembali terjadi benturan antara 2 pasang tangan. Dengan sendirinya, Barong Segara berhasil menyelamatkan selembar nyawanya. Tepat saat Barong Segara berhasil memperbaiki sikap, kedua kaki Sawung Rana mendarat di tanah. Dan secara berbarengan, keduanya saling membalikkan tubuh dan berhadapan kembali.
Hanya sesaat satu sama lain saling tatap dengan sinar maut memancar dari sepasang mata masing-masing, dan sekejap kemudian sudah saling serang kembali. Hanya ada dua pilihan bagi mereka, membunuh atau dibunuh. Hebat bukan main pertarungan antara kedua orang sakti itu. Suara menderu dan mendecit mengiringi setiap serangan mereka. Tanah terbongkar di sana-sini terkena pukulan nyasar. Genangan air memercik tak tentu arah. Bahkan daun-daun ikut berguguran dari tangkainya. Malah beberapa batang pohon juga roboh. Suara bergemuruh mengiringi tumbangnya pepohonan itu. Di jurus-jurus awal pertarungan memang berlangsung imbang. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan. Tapi menginjak jurus ke-50, Barong Segara mulai tampak unggul. Laki-laki tinggi besar ini mulai dapat mendesak Sawung Rana. Lewat 50 jurus, keadaan Sawung Rana kian mengkhawatirkan. Serangan-serangannya tidak lagi bertubi-tubi seperti sebelumnya, bahkan lebih sering mengelak. Menangkis pun hanya sesekali, karena setiap kali menangkis, tangannya terasa sakit-sakit dan dadanya sesak. Sebenarnya tidak aneh jika Sawung Rana terdesak, sebab memang bukan tandingan Barong Segara. Baik dalam hal ilmu meringankan tubuh, mutu ilmu silat maupun dalam hal tenaga dalam. Maka meskipun Sawung Rana telah berusaha keras, tetap saja tidak mampu mengimbangi lawannya. Sambil menggertakkan gigi, Sawung Rana melempar tubuhnya ke belakang. Barong Segara sama sekali tidak mengejarnya. Dibiarkannya saja tindakan kakek bermata picak itu. Sudah bisa diduga kalau Sawung Rana akan menggunakan ilmu lainnya. Karena Barong Segara sama sekali tidak mengejarnya, maka Sawung Rana tidak mengalami kesulitan untuk bersalto beberapa kali di udara sebelum akhirnya mendaratkan kedua kaki di tanah. Dan begitu hinggap, di tangan Sawung Rana telah tergenggam sebilah pedang terhunus. Dan secepat pedang itu berada di tangan, secepat itu pula Sawung Rana memutar-mutarkannya di atas kepala. Nguung, suara nyaring seperti ada sekelompok lebah mengamuk, mengiringi perputaran pedang itu. Dari pertunjukan ini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang menggerakkan pedang itu. Barong Segara tentu saja tidak tinggal diam. Begitu Sawung Rana menghunus senjatanya, bergegas ilmu andalannya dikeluarkan. Cepat penghuni istana hantu ini membentuk kuda-kuda sejajar. Kedua tangannya dengan jari-jari terbuka saling bersilangan di depan dada. Tapi hanya sesaat saja hal itu dilakukan, karena sebentar kemudian jari-jari kedua tangannya perlahan-lahan dikepalkan. Terdengar suara berkerotokan nyaring, seperti ada tulang-tulang berpatahan ketika jari-jari tangan itu mengepal. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan Barong Segara. Setelah kedua tangannya mengepal, perlahan tapi penuh tenaga, kedua tangan itu ditarik ke pinggang. Kembali suara berkerotokan nyaring terdengar ketika kedua tangan itu ditarik ke pinggang. Tampak jelas, betapa kedua tangan itu menggigil keras, pertanda telah dialiri tenaga dalam tinggi. Diiringi desahan napas dari mulut, Barong Segara mendorongkan kedua tangannya ke depan, perlahan-lahan tapi penuh tenaga. Suara berkerotokan keras terus terdengar mengiringi gerakan kedua tangan itu. Luar biasa, begitu desahan napas Barong Segara lenyap, dan kedua tangan yang semula terletak di pinggang itu terjulur ke depan, sekujur tangan penghuni istana hantu telah berubah warna menjadi hitam kelam. Sawung Rana terperanjat melihat hal ini. Tanpa dibuktikan lagi pun sudah bisa diperkirakan kedahsyatan ilmu penghuni istana hantu. Kakek bermata picak ini tahu kalau Barong Segara tidak tinggal diam begitu saja selama belasan tahun. Laki-laki bertubuh tinggi besar ini sudah pasti memperdalam ilmu-ilmu yang dimilikinya, sehingga sudah memperoleh kemajuan pesat. Maka Sawung Rana tidak bertindak setengah-setengah lagi. Tanpa mempedulikan perasaan malu karena bersenjata, sementara lawan hanya bertangan kosong, kakek bermata picak ini segera melompat menerjang. Air-air di atas pohon dan daun-daun berjatuhan karena getaran akibat pekikan nyaring Sawung Rana. Dan seiring teriakan itu, pedang di tangannya diputar di atas kepala. Suara dengung keras seperti ada ratusan ekor lebah tengah mengamuk terdengar mengiringi putaran pedang itu. Cepat bukan main putaran pedang Sawung Rana sehingga batang pedang itu tidak nampak lagi. Yang terlihat kini hanyalah sinar kekuningan yang membentuk putaran seperti baling-baling. Dan mendadak saja, dari balik putaran itu mencuat serangan maut ke arah ubun-ubun Barong Segara. Cepat, mendadak, dan sama sekali tidak terduga serangan itu, karena muncul dari balik putaran sinar. Suara berdesing nyaring yang mengiringi serangan itu menandakan betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung di dalamnya. Tapi Barong Segara sama sekali tidak terkejut mendapat serangan mendadak seperti demikian. Kedua tangannya yang berwarna hitam kelam itu bergerak cepat di atas kepala.
Menilik dari gelagatnya, seakan-akan penghuni istana hantu ini ingin menangkis serangan pedang dengan tangan kosong. Sawung Rana mengerutkan alisnya melihat hal itu. Sebagai seorang tokoh tingkat tinggi, sudah bisa diterka apa yang akan dilakukan lawannya. Dan seketika itu pula berbagai macam perasaan berkecamuk di hatinya. Benarkah penghuni istana hantu ini akan menangkis pedangnya dengan tangan kosong? Begitu saktikah sekarang laki-laki bertubuh tinggi besar ini? Atau begitu sombongnya, sehingga berani menangkis dengan tangan kosong? Dugaan Sawung Rana ternyata tidak salah. Barong Segara benar-benar menyambut tusukan pedangnya dengan pergelangan tangan kanan. Takek, suara berderak keras seperti beradunya dua batang logam keras terdengar. Akibatnya benar-benar hebat, tubuh Sawung Rana yang tengah berada di udara seketika terpental balik ke atas. Sementara Barong Segara sama sekali tidak bergeming. Sawung Rana terkejut bukan main, dan memang, ada berbagai macam perasaan yang mendera hatinya. Kekagetan pertama ketika melihat lawan yang memapak pedangnya, ternyata tidak mendapat luka sedikit pun. Sementara kekagetan lainnya, ketika merasakan adanya daya tolak yang kuat luar biasa sehingga tubuhnya terpaksa seperti dilontarkan. Berkat ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkatan tinggi, tidak sulit bagi Sawung Rana untuk mematahkan daya dorong lontaran tubuhnya. Ringan dan enak saja tubuhnya bersalto di udara beberapa kali, kemudian mendarat mantap dan tanpa suara di tanah. Tapi mendadak, mulut kakek bermata picak ini meringis begitu sakit yang amat sangat terasa menekan dadanya. Rasa sakit yang mau tak mau membuat kedua tangannya menekan perut. Beberapa saat lamanya Sawung Rana kebingungan. Dia hanya bisa menduga, dari mana timbulnya rasa sakit itu? Apakah tanpa diketahui tubuhnya telah terkena racun yang dilepaskan Barong Segara secara licik? Namun dia yakin betul kalau tidak ada satu serangan pun dari Barong Segara yang mengenainya. Ada satu hal lagi yang membuat kakek bermata picak ini yakin kalau dirinya tidak terkena racun. Dan itu diketahui sewaktu menarik napas. Ada rasa sakit yang mendera dadanya ketika melakukan hal itu. Sawung Rana tahu apa artinya. Dia telah terluka dalam, dan bukan terkena racun. Tapi yang tidak habis dimengerti, kapan dia terkena serangan lawan? Ataukah dalam benturan terakhir tadi? Tapi bila karena benturan terakhir, bukan hanya dadanya saja yang terasa sesak bukan main. Yang jelas tangannya pun akan terasa bergetar. Setidak-tidaknya, tangan yang menggenggam senjata akan lumpuh sejenak. Hehehe, Barong Segara tertawa terkekeh-kekeh. Laki-laki berpakaian merah ini memang sejak tadi sama sekali tidak bergerak menyerang. Dia berdiam diri saja memperhatikan semua tingkah Sawung Rana. Kenapa, Sawung Rana? Sakit dadamu? Hehehe, keparat kau, Barong Segara, maki Sawung Rana, keras. Wajah dan sepasang matanya merah membara. Sungguh tidak kusangka, kau akan bertindak sepengecut ini. Berlaku curang untuk meraih kemenangan. Tutup mulutmu, anjing buduk, maki Barong Segara keras. Lenyap seketika itu juga seri di wajah laki-laki bertubuh tinggi besar ini. Yang tinggal hanyalah kemarahan yang menggelegak. Penghuni istana hantu ini memang pantang dihina. Aku tidak serendah itu, jangan kau samakan aku dengan dirimu. Seorang pengecut, sehingga menjilat ludahnya sendiri yang telah jatuh ke tanah. Wajah Sawung Rana semakin memerah. Tapi kali ini bukan amarah, melainkan karena perasaan malu. Malu karena telah melanggar sumpahnya sendiri. Kalau tidak karena bermain curang, mengapa kau mengetahui apa yang kurasakan? Bantah Sawung Rana dengan suara mulai melunak, tapi nadanya berupa tuduhan. Itulah kehebatan dari gabungan ilmu yang baru saja kuciptakan, sahut Barong Segara, penuh kemenangan. Kau mau tahu nama ilmu itu? Wajah Sawung Rana berubah seketika. Jadi luka dalamnya bukan karena lawan bermain curang, melainkan karena kedahsyatan ilmu gabungan. Luar biasa, sungguh sebuah ilmu yang amat berbahaya. Melihat kakek bermata picak itu sama sekali tidak menyambuti ucapannya, Barong Segara sama sekali tidak ambil pusing. Pertanyaan itu diajukan memang bukan untuk mendapatkan jawaban. Maka tanpa mempedulikan Sawung Rana mendengar atau tidak, Barong Segara menyambung ucapannya. Kejadian yang menimpamu adalah akibat ilmu gabungan, tangan penahan gelombang laut, dan ilmu tangan pasir besi. Ada seruan tertahan yang keluar dari mulut Sawung Rana ketika mendengar penjelasan penghuni istana hantu. Ilmu yang pertama memang belum dikenalnya, tapi ilmu kedua yang disebut tadi, cukup diketahuinya. Dengan ilmu tangan pasir besi, orang jadi memiliki tangan laksana baja. Hanya saja, latihan-latihannya pun cukup berat. Di antaranya, merendam tangan dalam pasir besi yang panas. Jadi,
ternyata Barong Segara telah berhasil menguasai ilmu itu. Serangan pedangmu kutahan dengan ilmu tangan pasir besi, sementara ilmu tangan penahan gelombang laut langsung menyusup dan menghantam dadamu. Itu memang keistimewaannya, dan ajalmu kini hanya tinggal menunggu waktu saja. Hahaha, keparat. Sebelum waktu itu tiba, aku akan menyeretmu pergi bersamaku, Barong Segara. Setelah berkata demikian, Sawung Rana melompat menerjang. Sementara Barong Segara sama sekali tidak mempedulikannya. Laki-laki bertubuh tinggi besar ini terus saja tertawa terbahak-bahak. Sepertinya, dia tidak merasa cemas melihat serangan maut yang dilancarkan kakek bermata picak itu. Tapi baru juga setengah jalan, mendadak tubuh Sawung Rana mengejang. Pedang di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Dari mulut, hidung, dan telinganya tiba-tiba mengalir cairan merah kental. Tubuhnya roboh di tanah. Sebentar dia menggelepar-gelepar, sejenak kemudian diam tidak bergerak lagi. Hahaha, Barong Segara tertawa bergelak melihat tubuh lawannya yang sudah menjadi mayat. Kegembiraan yang amat sangat tampak membayang di wajahnya. Hai hai hai, mendadak, suara tawa melengking nyaring terdengar menimpali. Jelas, suara itu berasal bukan dari mulut seorang lelaki. Tapi Barong Segara sama sekali tidak tampak terkejut mendengarnya. Bahkan tetap saja meneruskan tawanya. Tampak jelas kalau laki-laki bertubuh tinggi besar ini sama sekali tidak merasa terganggu. Maka kini di malam yang sepi itu terdengar dua jenis suara tawa yang memecahkan keheningan malam. Cukup, Durgasari, sentak Barong Segara seraya menghentikan tawanya. Seketika itu juga suara tawa terkikik itu lenyap. Lebih baik, lekas kau kejar murid si keparat ini. Lenyapkan sebelum terlambat. Tidak terdengar sahutan dari pohon-pohon tinggi tempat asal suara itu. Hanya saja, setelah Barong Segara menyelesaikan ucapannya, terdengar suara gemerisik pelan dari salah satu cabang pohon. Hanya sebentar saja, sesaat kemudian tidak terdengar lagi. Barong Segara mendengus, kemudian melesat pergi ke arah istananya. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan yang melesat cepat untuk kemudian menghilang di kegelapan malam. Jilid 4. Angin kering membawa debu berhembus keras. Matahari memang sudah berada tepat di atas kepala. Sinarnya yang panas menyorot garang, seakan-akan ingin melelehkan semua yang ada di permukaan Mayapada. Keparat, seorang pemuda berpakaian abu-abu dan berjenggot pendek berteriak memaki ketika angin yang membawa debu itu menyambar wajahnya. Akibatnya, salah satu matanya kemasukan debu. Maka, kontan pemuda itu mengerjap-enjerjapkan mata untuk mengeluarkan debu yang tidak tahu diri sehingga matanya terasa perih. Hehehe, seorang pemuda sebaya yang berjalan bersamanya, hanya tertawa terkekeh. Seperti juga laki-laki berjenggot pendek itu, laki-laki yang tertawa itu berpakaian abu-abu. Bibirnya yang sumbing membuat wajahnya nampak lucu ketika tertawa. Apa yang kau tertawakan, Patila? Tanya laki-laki berjenggot pendek itu geram. Nada suaranya menyiratkan perasaan tidak senang. Laki-laki berbibir sumbing yang ternyata bernama Patila tidak langsung menjawab. Dia masih sibuk menahan rasa geli yang melanda. Karuan saja hal ini membuat laki-laki berjenggot pendek itu semakin memuncak amarahnya. Untung sebelum amarahnya sempat meluap, Patila telah bisa menguasai diri. Kelakuanmu yang membuatku geli, Satrana, sahut laki-laki berbibir sumbing itu memberitahu. Hanya sebutir kecil debu saja telah membuatmu kalang kabut. Aku tidak bisa membayangkan kalau bukan debu yang menyambar ke arahmu, melainkan sebatang pedang. Ingin ku tahu, siapa yang berani melakukan hal seperti itu padaku, tandas laki-laki berjenggot pendek yang ternyata bernama Satrana. Nada kesombongan nampak jelas pada wajah, suara, dan sikapnya. Usai berkata demikian, Satrana membusungkan dadanya. Tidak hanya itu saja, kedua tangannya langsung disedakapkan di depan dada, sementara wajahnya ditolehkan ke sana kemari dengan sikap angkuh. Tapi, tidak ada seorang pun yang melihat tingkahnya kecuali Patila. Laki-laki berbibir sumbing itu menatap sambil menyunggingkan senyum mengejek. Maka wajahnya yang sudah buruk karena bibir cacat itu, jadi semakin terlihat mengerikan. Suasana di sekitar tempat itu memang sepi. Padahal, kedua laki-laki itu tengah berjalan di jalan utama desa Kaliasem. Sebuah desa yang terhitung cukup besar dan berpenduduk cukup padat. Rumah penduduk memang banyak terhampar di sana-sini, tapi sebagian besar terkunci rapat baik pintu maupun jendelanya. Jelas, ada sesuatu yang terjadi dengan desa itu. Rupanya Satrana belum puas dengan sikapnya yang seperti itu. Seraya mengangkat kepala, tangan kanannya ditepuk-tepukkan ke dada.
Tampak kalau di dada kiri laki-laki berjenggot pendek ini tertera gambar seekor belut yang bersulamkan benang perak. Gambar yang sama pun tertera di dada kiri Patila. Kedua laki-laki yang ternyata berasal dari satu perguruan ini terus melangkah. Dan gerakan kaki mereka baru terhenti ketika telah sampai di depan sebuah rumah berdinding batu. Tok, tok, tok. Terdengar suara keras ketika Patila menggedorkan tangannya pada daun pintu yang tertutup rapat itu. Wanara, keluar kau, atau kubakar gubukmu ini. Tanpa khawatir terdengar oleh penghuni rumah lainnya, Satrana berteriak-teriak memanggil sambil terus menggedor-gedor daun pintu. Menilik dari sikapnya, jelas kalau dia sudah terbiasa bersikap begitu. Terdengar suara langkah tergesa-gesa dari dalam rumah itu. Sesaat kemudian, daun pintu itu pun terkuak dari dalam. Suara berderit yang cukup tajam mengiringi terbukanya pintu. Oh, dan Satrana dan Patila kiranya, ucap seraut wajah tua bertubuh ringkih dan berpakaian putih. Seulas senyum tampak tersungging di bibir laki-laki bernama Wanara yang tampak gemetar ketika mengucapkan nama kedua laki-laki kasar itu. Dia memang mengenal mereka yang merupakan murid-murid perguruan belut putih. Tidak usah banyak basa-basi, Wanara, sergah Satrana keras. Aku tidak ingin beramah-tamah denganmu. Kami datang kemari atas perintah Ki Kalasura, ketua kami. Dan kau tahu, bukan, apa maksudnya? Panggil Galuh kemari, cepat. Seketika itu juga wajah laki-laki tua berpakaian putih itu memucat. Galuh adalah putrinya yang telah berusia hampir 20 tahun. Wajahnya memang cantik. Dia tahu, apa maksud Kalasura menyuruh kedua orang ini mengambil putrinya. Kalasura memiliki kebiasaan jelek, yakni mempermainkan wanita. Tapi, Den, Galuh masih terlalu muda. Dan lagi, kau mau memanggilnya secara baik-baik, atau kami akan mengambilnya secara paksa, potong Satrana tidak sabar. Nada ancaman tampak jelas baik dalam suara maupun raut wajahnya. Ki Wanara tergagap, perasaan gelisah yang amat sangat membayang jelas di wajahnya yang penuh keriput itu. Tapi, Patila dan Satrana sama sekali tidak tersentuh hatinya melihat laki-laki tua berpakaian putih itu bingung karena perasaan takut. Justru sebaliknya, mereka malah menjadi kian meluap amarahnya. Tua bangka keparat, kau rupanya sudah bosan hidup, ya? Berani-beraninya menentang kemauan kami. Setelah berkata demikian, Satrana segera melayangkan tangannya ke arah pipi kakek berpakaian putih itu. Terlihat mantap dan cukup cepat gerakannya. Plakek, telak dan keras sekali tangan kekar Satrana mendarat di pipi kanan Ki Wanara. Wajah kakek berpakaian putih itu bahkan sampai terpaling ke samping. Bukan hanya itu saja, tubuhnya pun sampai terhuyung. Seketika ada cairan merah kental yang menitik di sudut-sudut mulutnya. Kemudian tanpa mempedulikan kakek berpakaian putih itu lagi, Satrana segera melangkah masuk ke dalam rumah. Patila yang sejak tadi hanya tersenyum-senyum memperhatikan semua tingkah laku temannya, tanpa banyak bicara segera melangkah mengikuti. Tapi tak lupa, laki-laki berbibir sumbing yang tidak kalah galak dari rekannya melayangkan kakinya. Bukek, huk, keluhan tertahan terdengar dari mulut Ki Wanara. Tendangan Patila memang keras bukan main, apalagi tepat mengenai perutnya. Seketika itu pula, tubuh kakek berpakaian putih ini terlipat ke depan. Kedua tangannya mendekap perut, sementara sepasang matanya juga melotot. Jelas, kakek ini mengalami kesulitan bernapas akibat tendangan Patila. Seperti juga Satrana, Patila sama sekali tidak mempedulikan keadaan Ki Wanara. Mereka tahu, kakek berpakaian putih itu tidak akan tewas karena pukulan dan tendangan yang telah dikirimkan tadi. Memang, kedua serangan itu dilakukan tanpa pengerahan tenaga dalam sama sekali. Baik Patila maupun Satrana tahu, siapa Ki Wanara itu. Dia adalah seorang kakek ringkih yang tidak memiliki ilmu silat sedikit pun. Jadi seandainya dikerahkan tenaga dalam sedikit saja, bukan tidak mungkin kakek itu sudah pergi ke alam baka. Sesaat lamanya, Ki Wanara berdiam diri sambil memegangi perutnya yang terasa mules bukan main. Malahan juga pernapasannya tersumbat. Dan hal ini terjadi karena perasaan khawatirnya akan keselamatan Galuh, putrinya. Di saat Ki Wanara berusaha keras untuk memulihkan keadaannya, Satrana dan Patila sudah mulai melakukan pencarian ke kamar-kamar. Brakek, suara berderak keras terdengar mengiringi hancurnya daun pintu terdepan, begitu Satrana menendang. Dan begitu pintu terkuak, tubuh kedua orang murid perguruan belut putih itu segera melesat keluar. Galuh, lari! Ki Wanara yang sudah berhasil memulihkan diri, segera berteriak memperingatkan. Karuan saja hal itu membuat Satrana yang sudah berada di dalam kamar, segera berlari keluar kembali.
Sementara Patila yang sudah berada di depan pintu kamar yang satunya lagi, berhenti sejenak di depan pintu. Tak pelak lagi, kedua orang ini sama-sama berdiri di depan pintu seraya melayangkan pandang ke sana kemari, mencari-cari Putri Kiwanara. Mendadak keduanya mendengar langkah kaki yang bergemuruh dan cepat menghantam bumi. Seketika itu juga keduanya saling berpandangan. Dari saling adu pandang itu, keduanya sepakat kalau asal suara itu adalah dari belakang. Tanpa melihat pun sudah bisa diduga, Galuh, wanita yang mereka cari-cari telah kabur. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, kedua orang itu segera bergerak mengejar. Kiwanara tidak tinggal diam. Kakek yang sebenarnya sudah ringkih ini mendadak lebih gesit karena perasaan khawatir akan keselamatan putrinya. Cepat dia bergerak ke arah dinding rumah tempat senjata andalannya tergantung. Sebuah busur dengan sekantung anak panahnya. Kiwanara memang sejak muda ahli memanah. Sudah tidak terhitung binatang-binatang yang telah ditembus anak panahnya. Dan kini kakek berpakaian putih ini terpaksa menggunakan senjata andalan itu untuk menyelamatkan putri tunggalnya. Dan secepat busur itu terpegang, secepat itu pula anak panahnya diselipkan. Tak tanggung-tanggung, 3 batang sekaligus dipasangnya. Towang, terdengar suara berdentang keras begitu anak-anak panah terlepas dari busurnya dan meluncur cepat ke arah Satrana dan Patila yang telah berlari ke belakang. Satrana dan Patila terkejut bukan main mendengar suara keras itu. Cepat mereka menoleh ke belakang, dan kontan memucat begitu melihat 3 batang anak panah tengah meluncur cepat ke arah mereka. Tidak ada pilihan lagi bagi Patila dan Satrana. Maka mereka pun segera melempar tubuh ke samping. Satrana ke samping kanan, sedangkan Patila ke samping kiri. Lalu tubuh mereka bergulingan sekali di lantai. Kap, kap. 3 batang anak panah itu menancap di daun pintu belakang ketika kedua sasaran yang ditujunya berhasil meloloskan diri. Tindakan Kiwanara tidak berhenti sampai di situ saja. Begitu serangannya berhasil dielakkan, segera dipasangnya kembali anak panah lain pada busurnya. Dan, towang, secepat anak panah pertama menyambar ke arah Satrana, secepat itu pula dipasangkan lagi anak panah lain dan langsung dijepretkan ke arah Patila. Kedua serangan itu berlangsung dalam sekejap saja. Dari pertunjukan ini saja, sudah bisa diperkirakan kelihayan kakek berpakaian putih ini memainkan panah. Kini Patila dan Satrana repot pontang-panting menyelamatkan diri. Baru saja mereka bangkit, kembali serangan anak panah itu meluncur tiba. Maka kedua orang murid perguruan belut putih itu cepat menggulingkan tubuhnya kembali. Dan bukan itu saja yang dilakukan mereka. Sambil bergulingan, dilancarkannya serangan balasan. Berupa pisau-pisau terbang ke arah Kiwanara. Sing, sing, seiring berhasil dielakkannya serangan kedua anak panah itu, serangan pisau-pisau terbang Patila dan Satrana meluncur ke arah kakek berpakaian putih. Kiwanara terperanjat melihat serangan balasan yang tak terduga-duga itu. Cepat dia berusaha mengelak, tapi, kap, Kiwanara memekik tertahan ketika 2 bilah pisau terbang yang dilepaskan murid perguruan belut putih itu berhasil mendarat di tubuhnya. Satu mendarat di pangkal lengan kanan, sedangkan yang satu lagi menghunjam di paha kiri. Tak pelak lagi, tubuh kakek berpakaian putih ini terguling roboh. Patila dan Satrana sama sekali tidak mempedulikan Kiwanara lagi. Begitu tubuh kakek berpakaian putih itu tampak terguling, mereka bergegas bangkit dan berlari ke belakang melakukan pengejaran terhadap Galuh. Jilid 5. Brakek. Daun pintu itu hancur berkeping-keping ketika tangan Satrana menghajarnya. Dan begitu pintu terkuak, tubuh kedua orang murid perguruan belut putih itu segera melesat keluar. Itu dia, seru Patila sambil menudingkan telunjuk tangan kanannya ke depan. Sebenarnya tanpa diberitahu pun, Satrana sudah melihatnya pula. Walaupun jarak wanita berpakaian biru langit itu telah berada sekitar 25 tombak di depan, tapi karena medan yang ditempuh berupa sebuah lapangan luas tanpa ada penghalang, membuat gadis itu tetap terlihat. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Satrana dan Patila segera bergerak mengejar. Sesaat kemudian, kejar-mengejar pun tidak bisa dihindari. Dan memang, hasil akhir kejar-kejaran ini sudah bisa ditebak. Yang dikejar hanyalah seorang wanita, sementara kedua orang pengejarnya adalah laki-laki kuat. Tambahan lagi, Galuh adalah seorang wanita lemah yang sama sekali tidak pernah berlatih ilmu silat. Sementara kedua pengejarnya memiliki kepandaian lumayan, dan juga memiliki ilmu meringankan tubuh. Maka tak aneh, bila dalam waktu sebentar saja jarak mereka semakin bertambah dekat. Galuh berlari dengan perasaan bingung. Beberapa kali kepalanya menoleh ke belakang untuk melihat pengejarnya.
dan kebingungannya semakin bertambah tatkala jarak kedua pengejarnya semakin bertambah dekat saja. Sebenarnya kalau saja keadaan biasa, tak mungkin gadis seperti Galuh akan sanggup berlari sejauh itu. Tapi karena perasaan takut yang mendera, gadis itu seperti mendapat tenaga tambahan saja. Tapi tetap saja, bantuan tenaga itu tetap tidak berarti apa-apa bila dibanding tenaga Satrana dan Patila. Kini jarak antara Galuh dan kedua orang pengejarnya tidak sampai 5 tombak lagi. Kalau saja kedua orang itu bermaksud mencelakai, sudah sejak tadi gadis berpakaian biru langit ini menggeletak di tanah. Tapi karena telah mendapat pesan keras dari sang ketua, sehingga mereka tidak berani bertindak lancang. Napas Galuh sudah hampir putus ketika melihat kerimbunan semak-semak di hadapannya. Hahaha, mau lari kemana lagi, Cah Ayu? Satrana yang yakin kalau sebentar lagi akan mampu menangkap gadis berpakaian biru langit itu berseru mengejek walaupun dengan napas agak terengah. Jarak antara mereka memang paling jauh, tinggal 3 tombak lagi. Mendengar ucapan itu, Galuh semakin bingung sehingga tidak melihat adanya akar pohon yang menyembul ke tanah. Tukek, au! Seiring pekikan kagetnya, tubuh Galuh terjerembab. Suara berdebuk keras terdengar ketika tubuh gadis itu menghantam tanah. Menilik dari seringai pada mulutnya, bisa diperkirakan kalau dia merasa sakit. Tapi karena perasaan takut yang amat sangat terhadap 2 orang murid perguruan belut putih, membuatnya tidak mempedulikan perasaan sakit itu. Cepat Galuh bergerak bangkit, tapi baru juga hendak berdiri, di hadapannya telah berdiri 2 orang pengejarnya sambil tersenyum-senyum memuakan. Wajah Galuh pucat seketika, tapi meskipun demikian, dia tidak putus asa. Segera tubuhnya berbalik dan berlari ke arah berlawanan dengan arah yang ditempuhnya semula. Hahaha, betina liar itu ternyata bandel juga, Satrana, seru Patila pada Satrana. Sementara laki-laki berjenggot pendek itu hanya mengeluarkan suara tawa bergelak saja sambil menggerakkan kaki. Dan sesaat kemudian, dia telah berada di depan Galuh. Galuh semakin ketakutan begitu di hadapannya telah berdiri Satrana. Dengan rasa takut yang membayang jelas di wajahnya, tubuhnya berbalik dan berlari ke arah semula. Tapi langkahnya langsung terhenti ketika pandangannya tertumbuk pada sosok tubuh Patila. Kini Galuh tidak bisa kemana-mana lagi. Di hadapannya sudah berdiri Patila. Sementara di belakangnya menghadang Satrana. Yang dapat dilakukannya kini hanya menggerakkan sepasang matanya ke kanan dan ke kiri mencari jalan untuk melarikan diri. Satrana dan Patila tertawa terkekeh-kekeh seraya melangkah menghampiri. Sudah dapat dipastikan kalau gadis berpakaian biru langit itu akhirnya akan tertangkap oleh kedua orang murid perguruan belut putih itu. Tapi, baru kali ini kutemui ada 2 orang lelaki perkasa tanpa tahu malu mengeroyok seorang wanita lemah. Pelan saja terdengar suara itu, tapi karena suasana yang cukup hening, sehingga terdengar jelas. Tentu saja ucapan yang sudah jelas-jelas sindiran itu membuat Satrana dan Patila mengalihkan pandangan ke arah asal suara. Seketika wajah mereka merah padam menahan geram. Keduanya tahu kalau ucapan itu ditujukan kepada mereka. Di sebelah kanan Galuh dalam jarak sekitar 4 tombak, nampak berdiri seorang pemuda berwajah tampan. Pakaian yang berwarna hitam nampak membungkus tubuhnya yang tegap, kekar, dan berotot. Hanya sayangnya, wajah yang terlihat tampan itu mempunyai kulit yang begitu pucat. Sepertinya, pemuda itu sudah lama tidak terkena sinar matahari. Keparat, maki Satrana keras seraya menatap laki-laki berwajah pucat itu dengan pandangan mata beringas. Jelas kalau laki-laki berjenggot pendek ini merasa tersinggung bukan main mendengar sindiran itu. Siapa kau, kambing sakit? Berani betul menghina kami? Tidak tahukah kau, siapa kami? Laki-laki berwajah pucat itu tersenyum getir. Sama sekali wajahnya yang pucat itu tidak menampakkan perubahan, sekalipun mendapat sambutan yang begitu kasar. Aku Raksagala, dan sama sekali tidak bermaksud menghina kalian. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dari tanda yang tertera di dada kiri kalian, sudah bisa kuperkirakan kalau kalian murid-murid perguruan belut putih, sahut laki-laki berwajah pucat yang ternyata Raksagala. Pemuda itu adalah pelarian dari istana hantu. Pucatnya wajah pemuda ini memang karena jarang terkena sinar matahari. Tidak tampak adanya benda bersinar di lehernya. Memang, pemuda itu telah menaruhnya dalam buntalan kain dan menyimpannya di punggung. Kalau sudah tahu siapa kami, lantas mengapa tidak lekas menyingkir pergi? Sahut Patila cepat memberi kesempatan. Hal ini bukan karena Patila bersikap murah hati, tapi karena laki-laki berbibir sumbing ini melihat adanya sesuatu yang mengerikan pada laki-laki berwajah pucat itu. Entah karena wajahnya,
penampilannya, atau karena sorot matanya. Yang jelas, Patila tidak tahu dan merasa ngeri. Perasaan itu tidak hanya dialami Patila saja, tapi juga oleh Satrana dan Galuh. Itulah sebabnya, Satrana yang biasanya beringas dan tidak kenal ampun, tadi hanya mengeluarkan kata-kata kasar. Biasanya bila perbuatannya sedikit dirintangi orang, laki-laki berjenggot pendek ini langsung main pukul. Justru karena tahu kalau kalian adalah murid perguruan belut putih, maka aku jadi lebih berkewajiban untuk campur tangan, tandas Raksagala. Apa maksudmu? Tanya Satrana seraya mengerutkan kening. Ucapan laki-laki berwajah pucat itu membuatnya penasaran juga. Aku telah mendapat wewenang penuh untuk menindak tegas setiap murid perguruan belut putih yang menyeleweng, tegas Raksagala. Hahaha, seperti sepakat saja, Satrana dan Patila tertawa berbarengan karena tak kuasa menahan rasa geli yang melanda begitu mendengar penegasan Raksagala. Tidak salahkah pendengaran mereka? Laki-laki berwajah pucat itu mengatakan telah mendapat wewenang penuh. Dari siapa? Sedangkan mereka berdua melakukan setiap tindakan ini atas perintah ketua mereka yang bernama Kalasura. Dialah pimpinan tertinggi perguruan belut putih. Lalu sekarang, Raksagala mendapat wewenang penuh dari siapa? Kini rasa jeri mereka pun sirna. Raksagala ternyata bukan orang waras. Begitu kesimpulan mereka, laki-laki berwajah pucat itu adalah seorang yang tidak patut ditakuti. Kalau begitu, mampuslah kau. Sambil berkata demikian, Satrana melancarkan serangan ke arah Raksagala. Laki-laki berjenggot pendek ini memang berwatak telengas. Maka tidak aneh, sekali melancarkan serangan seluruh tenaga dalamnya langsung dikerahkan. Bukan itu saja, serangan yang dituju pun begitu mematikan. Satrana membuka serangan dengan sebuah pukulan tangan kanan ke arah leher. Dari angin yang berkesiut cukup nyaring, bisa diduga kalau laki-laki berjenggot pendek ini memiliki tenaga dalam tinggi. Tapi orang yang diserang Satrana kali ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Raksagala, murid terkasih Sawung Rana, dedengkot perguruan belut putih waktu itu. Maka, tentu saja serangan seperti itu sama sekali tidak berarti apa-apa buat laki-laki berwajah pucat ini. Sekali lihat saja, Raksagala sudah bisa mengetahui kalau jurus yang dipakai Satrana bukan jurus khas ilmu perguruan belut putih. Jadi, bisa diperkirakan kalau laki-laki berjenggot pendek ini bukan murid pilihan. Dia kenal betul gerakan itu. Juga, kemana lanjutan serangannya, dan bagaimana cara singkat mematahkannya. Raksagala menggumam pelan. Enak saja kaki kanannya melangkah ke belakang. Tidak hanya itu saja, bersamaan kakinya ditarik mundur, tangan kanannya bergerak menangkap. Dan, Satrana terpekik kaget begitu dalam segebrakan saja tangannya sudah tertangkap lawan. Bahkan bukan hanya dia saja yang terkejut, rekannya pun terkejut bukan main melihat hal ini. Sedemikian saktikah laki-laki berwajah pucat itu? Bermacam-macam dugaan mulai tumbuh di hatinya, sampai-sampai Galuh yang bergerak menjauh tidak dipedulikannya. Semula Satrana terperanjat mengalami kejadian yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Tapi hal itu hanya berlangsung sesaat saja, karena dia kini sudah melancarkan serangan susulan. Kaki kanannya meluncur cepat ke arah dada Raksagala. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Raksagala sama sekali tidak menghindar. Sambil terus memegangi pergelangan tangan Satrana, Raksagala membiarkan dadanya dijadikan sasaran tendangan. Maka, akibat selanjutnya sudah bisa diduga. Bukek, telak dan keras sekali tendangan yang dikirimkan Satrana menghantam sasarannya. Tapi sungguh aneh, masalahnya justru Satrana lah yang berteriak kesakitan. Mulutnya menyeringai memperlihatkan kalau dirinya dilanda rasa sakit yang luar biasa. Dan memang demikianlah kejadian yang sebenarnya. Laki-laki berjenggot pendek ini merasakan ujung kakinya bukan mengenai dada manusia, melainkan sebongkah besi baja yang amat keras. Akibatnya kaki yang membentur itu tulangnya seperti remuk. Raksagala yang ingin memberi pelajaran agar kedua orang itu kapok, tidak bertindak setengah-setengah. Jemarinya yang masih memegangi pergelangan tangan lawan perlahan bergerak meremas. Maka seketika itu juga, Satrana melolong-lolong kesakitan, karena sekujur tulang pergelangan tangannya seperti hancur lebur. Keringat sebesar-besar biji jagung pun bertonjolan di wajahnya. Patila tentu saja tidak akan tinggal diam melihat rekannya tidak berdaya di tangan Raksagala. Cepat laksana kilat laki-laki berbibir sumbing itu melompat menerjang. Menyadari kalau Raksagala adalah seorang lawan tangguh, maka tanpa ragu-ragu lagi pedangnya langsung dicabut. Sing! Suara mendesing nyaring terdengar ketika Patila mengayunkan pedangnya, membacok ke arah leher. Tapi seperti juga ketika menghadapi serangan Satrana,
kali ini Raksagala melakukan hal yang sama. Dia sama sekali tidak bertindak apa-apa. Dibiarkannya saja serangan yang mengancam ke arah leher itu. Takek, suara keras seperti terjadi benturan antara dua logam keras terdengar, ketika mata pedang laki-laki berbibir sumbing itu telak dan keras sekali menghantam sasaran. Akibatnya, sama seperti yang dialami Satrana. Pedang itu justru terpental balik ketika mengenai leher Raksagala. Sepertinya yang dihantamnya bukan leher manusia, melainkan gumpalan karet keras. Bukan hanya itu saja yang dialami laki-laki berbibir sumbing. Sekujur tangannya bergetar hebat, sementara jemari tangan yang menggenggam pedang terasa seperti lumpuh. Bahkan hampir saja pedang itu terlepas dari genggaman. Karuan saja hal ini membuat Patila terkejut bukan kepalang. Dan sebelum perasaan terkejutnya hilang, tangan Raksagala telah bergerak cepat menepak ke arah dada. Rekan Satrana ini berusaha sedapat-dapatnya mengelak, tapi plakek, pelan saja kelihatannya tangan Raksagala menepak sasaran, tapi akibat yang diterima Patila tidak sesederhana itu. Tubuhnya langsung terjengkang ke belakang seperti diseruduk kerbau liar. Ada suara keluhan tertahan tersangkut di tenggorokannya. Berbarengan terjengkangnya tubuh Patila, Raksagala mengayunkan kakinya ke arah perut Satrana. Menilik gerakannya, tidak pantas bila disebut sebuah tendangan, karena sama sekali tidak terlihat kekerasannya. Berbarengan dengan ayunan kaki, laki-laki berwajah pucat ini segera melepas cekalannya. Tapi kenyataan yang terjadi betul-betul mengejutkan. Tubuh Satrana terpental ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah ketika kaki murid Sawungrana itu tepat pada sasarannya. Anehnya, kedua orang itu jatuh di tempat yang berdekatan. Dengan sikap tenang yang mengagumkan, Raksagala menghampiri dua orang murid perguruan belut putih yang tengah merangkak bangun. Kali ini kalian kuampuni, kata Raksagala penuh wibawa. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Tapi, ingat, bila kujumpai kalian berbuat seperti ini lagi, jangan harap akan kuampuni. Satrana dan Patila sama sekali tidak menyahuti ucapan laki-laki berwajah pucat itu. Hanya saja, sepasang mata mereka menyorot penuh dendam ke arah wajah Raksagala. Cepat kalian menyingkir, sebelum pendirianku berubah, ujar Raksagala lagi. Tapi kali ini dengan nada lebih keras dari sebelumnya. Tanpa menunggu perintah dua kali, Satrana dan Patila segera bangkit berdiri, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Gerakan mereka terlihat menggelikan. Maklum, rasa sakit yang mendera belum sepenuhnya lenyap. Seketika, kedua orang itu lari dengan langkah terlatih-tatih. Raksagala mengikuti kepergian kedua orang itu dengan pandangan matanya. Baru setelah tubuh kedua orang itu lenyap di telan jalan, perhatiannya beralih pada Galuh. Tanpa sadar gadis berpakaian biru itu melangkah mundur. Meskipun tahu kalau laki-laki berwajah pucat itu telah menolongnya, tapi dia masih takut. Tidak heran, sebab pengalaman yang diterimanya kali ini benar-benar membuatnya terpukul. Tenanglah, Nisana, percayalah, aku bukan orang jahat, ujar Raksagala seraya tersenyum lebar. Laki-laki berwajah pucat ini bisa memaklumi ketakutan yang melanda hati gadis berpakaian biru langit itu. Jadi, dia tidak merasa tersinggung karenanya. Dan untuk tidak membuat Galuh lebih takut lagi, Raksagala tidak langsung bergerak menghampiri. Pemuda itu tetap berdiri diam di tempat semula, sementara sepasang matanya menatap tajam wajah gadis berpakaian biru langit itu. Diam-diam sebuah perasaan kagum menyelinap di dalam hati laki-laki berwajah pucat itu. Wajah Galuh ternyata begitu cantik. Kulitnya putih, halus, dan mulus. Bibirnya berbentuk indah, dan berwarna merah segar. Dadanya padat dan membusung, di balik pakaiannya yang berwarna biru langit. Namaku Raksagala, aku datang dari tempat yang amat jauh, kata laki-laki berwajah pucat itu memperkenalkan diri. Dia tidak lagi peduli pada sikap diam yang ditunjukkan Galuh. Kalau boleh ku tahu, apa nama desa ini, Nisana? Kali Asem, sahut Galuh setelah beberapa saat lamanya terdiam. Sikap Raksagala yang sopan dan tatapan matanya yang tidak liar, membuat keberanian gadis itu mulai timbul. Walaupun diakui, masih ada sedikit perasaan takut di hatinya melihat wajah Raksagala yang begitu pucat. Sepertinya, sama sekali tidak berdarah. Bahkan bukan hanya kulit wajahnya saja, tapi juga kulit tubuhnya. Kali Asem, gumam Raksagala seraya mengerutkan keningnya. Kalau begitu aku tidak salah alamat. Boleh bertanya sekali lagi, Nisana? Galuh menganggukkan kepala. Benarkah di desa ini tempat perguruan belut putih? Tanya Raksagala lagi. Memang sebelum meninggalkan gurunya, kakek bermata picak itu telah memberitahukan letak perguruan belut putih.
Seketika itu juga, wajah Galuh yang semula sudah mulai tenang, memucat kembali. Tampak jelas kalau pertanyaan yang diajukan Raksagala membuatnya takut. Dan ini tentu saja terlihat oleh Raksagala. Perasaan heran pun berkecamuk dalam hatinya. Apalagi, ketika gadis berpakaian biru langit itu malah melangkah mundur ketakutan. Tenanglah, Nisanak. Sudah kukatakan tadi, aku bukan orang jahat. Sebaliknya, malah aku membenci orang jahat seperti kedua orang yang telah mengganggumu tadi. Oh, ya, siapa namamu? Galuh, sahut gadis berpakaian biru langit itu. Galuh, sebuah nama yang bagus, puji Raksagala. Mengapa kau bisa berada di sini bersama mereka? Tanya Raksagala lagi. Dapat dibayangkan, betapa kagetnya hati Raksagala tatkala melihat tanggapan Galuh atas pertanyaan yang diajukannya. Gadis berpakaian biru langit itu malah berubah pucat wajahnya. Bukan hanya itu saja, mendadak saja dia berlari meninggalkannya. Ayah, sempat terdengar oleh telinga Raksagala yang tajam, gumam kegelisahan yang keluar dari mulut Galuh. Melihat hal yang sama sekali tidak disangka ini, Raksagala menjadi kebingungan sejenak. Sepasang matanya menatap penuh ketidakmengertian pada sosok tubuh yang kian menjauh. Sama sekali tidak diketahuinya kalau pertanyaannya mengingatkan gadis itu akan nasib ayahnya. Semula, Raksagala membiarkan Galuh terus berlari meninggalkannya. Tapi begitu teringat kalau ada kemungkinan kedua orang murid perguruan belut putih tadi akan mencegat perjalanan Galuh, akhirnya diputuskan untuk mengikutinya. Raksagala kini mengikuti dari jarak yang agak jauh. Sengaja tidak berusaha membarengi, karena tidak ingin Galuh semakin ketakutan. Raksagala tahu, gadis berpakaian biru langit itu pasti masih merasa takut padanya. Galuh terus berlari mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Perasaan khawatir yang amat sangat akan keselamatan ayahnya, membuat gadis berpakaian biru langit ini seperti tidak pernah merasa lelah. Padahal, napasnya sudah terengah-engah. Tak lama kemudian, rumahnya pun sudah terlihat jelas. Dan betapa gembira hati Galuh tatkala melihat sosok tubuh yang amat dikenalnya tengah melangkah terlatih-tatih keluar dari pintu yang sudah tidak berdaun lagi. Dia memang menuju rumahnya, ayah. Galuh tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Gadis itu cepat berlari seraya mengembangkan kedua lengannya. Lega hatinya ketika melihat ayahnya ternyata selamat. Galuh, Kiwanara berseru tak kalah keras. Aneh. Mendadak saja kakek berpakaian putih ini mampu berlari menyongsong kedatangan putrinya. Dalam cekaman perasaan gembira, kakek ini sampai melupakan rasa sakitnya. Tubuh ayah dan anak itu berpelukan erat di tengah-tengah jalan. Sementara Raksagala yang mengikuti sejak tadi dari kejauhan, segera melangkahkan kakinya berjalan biasa. Kau tidak apa-apa, Galuh? Tanya Kiwanara seraya melepaskan pelukan pada putrinya. Ditatapnya sekujur tubuh gadis berpakaian biru langit itu lekat-lekat untuk melihat sendiri keadaannya. Tidak, ayah, Galuh menggelengkan kepala. Ada orang yang telah menolongku. Ah, syukurlah kalau begitu, sahut Kiwanara gembira. Mana orangnya? Perkenalkanlah pada ayah. Ayah ingin mengucapkan terima kasih padanya. Ucapan ayahnya seketika membuat Galuh menyadari betapa tidak pantas sikapnya tadi terhadap penolongnya. Ucapan terima kasih sebagai basa-basi saja tidak dilontarkan. Diakah orangnya? Tanya Kiwanara lagi. Kakek berpakaian putih ini memang mengedarkan pandangannya begitu tidak mendengar jawaban dari mulut putrinya. Galuh menoleh ke arah yang ditunjukkan ayahnya. Dan seketika itu pula, jantungnya berdetak kencang. Dugaan ayahnya ternyata tepat. Orang yang tengah berjalan pelan menuju ke tempatnya adalah Raksagala yang telah menolongnya. Perlahan-lahan kepala Galuh terangguk. Mari kita hampiri dia. Setelah berkata demikian, Kiwanara segera meraih tangan Galuh. Dan dengan setengah memaksa, ditariknya tubuh anaknya mendekati Raksagala. Sementara, Raksagala yang tentu saja melihat hal itu, bergegas menghampiri. Kaukah orang yang telah menyelamatkan putriku, anak muda? Tanya Kiwanara setelah dekat di depan Raksagala. Ah, hanya kebetulan aku lewat saja, Ki. Lagi pula, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk saling tolong-menolong. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda, ucap kakek berpakaian putih itu. Tapi saranku, cepatlah kau pergi dari sini. Heh, kenapa begitu, Ki? Tanya Raksagala heran mendengar saran yang dianggapnya aneh itu. Ah, kau rupanya belum pernah mendengar tentang perguruan belut putih, anak muda. Nada suara kakek berpakaian putih itu bernada keluhan. Memangnya, ada apa dengan perguruan itu, Ki? Tanya Raksagala ingin tahu. Aku memang tengah mencari-cari perguruan itu. Kau,
Mencari-carinya, untuk apa? Tanya Kiwanara agak keras dengan sikap mulai sedikit curiga. Raksagala tahu kakek berpakaian putih ini mulai merasa curiga padanya. Dia yakin kalau tidak memberitahukan masalahnya, kecurigaan kakek ini akan semakin bertambah. Maka diputuskan untuk menceritakan sejujurnya. Lagi pula, sekali lihat saja bisa diketahuinya kalau kakek ini bukan orang berbahaya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku mendapat wewenang penuh dari guruku untuk mengatur dan mengarahkan perguruan belut putih ke jalan yang benar. Karena, selama beberapa bulan belakangan ini dia selalu mendapat firasat buruk mengenai perguruannya, jelas Raksagala sejujurnya. Kiwanara mengerutkan alisnya, sementara sepasang matanya menatap aneh ke arah wajah Raksagala. Maafkan aku, anak muda. Bukannya aku tidak mempercayai ucapanmu. Tapi seingatku, tidak ada murid perguruan belut putih yang mempunyai wajah sepertimu. Aku kenal betul wajah-wajah mereka. Aku memang tidak menjadi murid perguruan belut putih secara langsung. Tambah Raksagala cepat memperbaiki ucapan sebelumnya. Dahi Kiwanara berkerengit. Laki-laki tua itu merasa bingung bukan main mendengar ucapan yang saling bertolak belakang itu. Aku yang sudah menjadi tuli, atau kau yang memang mengada-ada, anak muda? Kalau aku tidak salah dengar, kau mengaku sebagai murid ketua perguruan belut putih. Tapi, kini kau malah menyangkal. Tidakkah itu membingungkan? Tolong jelaskan, anak muda.